yang nanti mau muncul ya, dan nanti dipanggil satu orang satu ya semuanya. Nanti kalau misalnya nggak ada yang nyahut ya, dipanggil 3 kali berarti dianggap tidak hadir. Ya, kita akan mulai. Biar menghemat waktu, kita akan mulai perkuliahan kita. Sebentar. Yuk, mulai. Yuk, tulis ya, nggak akan dikasihin soalnya. Jadi tulis poin-poin pentingnya nanti oleh Anda tulis. Oke, sudah ada di depan Anda? Sudah ada nggak? Ada, Pak. Ada ya. Dapat poin ya. Kita panggilkan namanya. Siap-siap. Yohan. Mana Yohan? Unmute. Ada, Pak. Ada. Silakan bacakan. Manakah di bawah ini materi yang masuk ke dalam pendidikan Pancasila kecuali Baca dulu semuanya. Opsinya dibaca dulu. A. Parenting atau pendidikan untuk calon orang tua, B. Sejarah bangsa Indonesia, C. Etika dan norma dalam budaya Indonesia, D. Mengenal potensi dan jati diri individu, E. Mengukur dengan mekanika kuantum. Oke, jawabannya? Yang E. Oh, kenapa yang E? Alasan beserta alasan ya. Karena itu mengukur dengan mekanika kuantum biasanya itu mungkin di matematika gitu, Pak. Oh, ini matematika. Oke. Oke. Nggak mungkin ya? Yon? Nggak mungkin ya, A? Kalau nggak mungkin ya? Kan Kecuali kita bahas, nah betul. Oke. Setuju nggak yang lain jawabannya? Ada yang beda? Setuju, Pak. Kunci jawabannya. Berarti ada ya, jawabannya E. Panggilkan namanya selanjutnya. Siap-siap ya. Beserta alasannya, kenapa milih jawaban ini. Anda harus mengutarakan alasannya. Jangan sampai Anda gitu kan jawab doang tapi nggak ada alasan ya. Oke, nanti poinnya cuman ini ya, cuman dikit nanti. Widya. Mana Widya? ada, Pak. Ada. Oke. Silakan dinyalakan. Kenapa sinyalnya jelek? Iya. Oke, silakan lanjut. Di bawah ini nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti kecuali A. Meyakini agama yang kita anut, B. Menghormati dan menghargai para penganut agama lain, C. Meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa yang mengendalikan seluruh alam semesta, D. Menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dalam setiap aktivitas yang dilakukan, E. Memilih sikap kesederhanaan dalam tingkah laku. Jawabannya? E. Apa E teh? Memiliki sikap kesederhanaan dalam tingkah laku. Oke, kenapa alasannya memilih E? Ya gitu deh. Gitu deh, apa gitu deh? Nggak tahu, Abah mah nggak gitu deh. Oke. Yang lainnya gimana? Silakan. Dapat poin. Jawabannya apa? Silakan direbut. Karena tidak ada. Jawabannya apa dulu? Tidak ada apa? Jawabannya apa? Jawabannya tidak ada apa? Hubungannya dengan nilai ketuhanan yang E. Oh, yang E. Jawabannya yang E. Tidak ada. Kenapa tidak ada hubungannya dengan nilai ketuhanan? Alasannya? Setiap jawaban harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kenapa kira-kira tidak ada hubungannya? Nah, yang E. Ayo. Sok, enggak. Sebelum dilanjut nih. Kalau habis dengan mikir alasannya ya, nanti akan beres semua.
nggak akan sampai nomor akhir ya. Nggak akan sampai semua jawaban nggak akan kebahas nantinya. Sok cepet yang lainnya. Karena pendidikan Pancasila tidak berpengaruh terhadap mekanika kuantum, Pak. Nomor berapa itu? Nomor 2 ya. Nomor 1 tadi Fabian udah. masih ngantuk, Pak. Oh, masih ngantuk. Oke, nomor Itu 2. mah lebih masuk ke itu gak sih Pak, Pancasila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Soalnya nggak terlalu masuk ke Pancasila yang ke-1. Oke, ya kita kunci jawabannya. Di bawah ini nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti kecuali. Kalau misalnya A udah pasti ya, meyakini agama yang kita anut ketuhanan. Terus yang B menghormati dan menghargai penganut agama lain udah pasti. Ya. C meyakini adanya Tuhan yang mengendalikan seluruh alam semesta. Ya iyalah, yang mengendalikan seluruh alam siapa coba? Ya Tuhan. Kenapa angin bisa bergerak? Ya. Kenapa tumbuhan bisa hidup? Ada yang menggerakkan itu. Kenapa jantung Anda berdetak? Itu ada yang menggerakkannya loh. Ya, Sang Maha Penggerak di sana. Itu kan di alam semesta pun ada. Terus yang ke D, menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan di dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Jadi menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dalam segala aktivitas yang kita lakukan, manakala kita melakukan segala sesuatu niat kita dengan nama Sang Maha Pencipta. Ya, ketika kita pergi ke kampus atau kita belajar, niat kita harus dengan nama Sang Maha Pencipta, bukan dengan nama yang lain. Ya, nah itu. Terus yang E, memiliki sikap kesederhanaan dalam bertingkah laku. Oh, sikap kesederhanaan dalam bertingkah laku itu mah bukan ya. Masuknya ke dalam apa? Tadi betul. Itu kan kemanusiaan itu mah. Ya, jadi jawabannya yaitu E. Oke, lanjut. Ya, jangan ada yang ngalindur ya atau masih bangun tidur. Konsentrasi, fokus ya. Oke, lanjut. Trinanda. Mana? Mana Trinanda? Suaranya kedengaran? Mangga di-unmute. Oh, di-unmute. Iya. Udah? Kalau udah silakan. Nomor 3. Aplikasi dalam pendidikan Pancasila adalah berupa A. Pemahaman tentang Pancasila, B. Mengetahui sila-sila Pancasila, C. Membahas Pancasila dalam forum dialog, D. Perilaku yang memiliki etika dan tata krama, E. Pancasila adalah lambang negaraku. Bentar, Pak. Mangga silakan. Aplikasi dalam pendidikan Pancasila berupa aplikasi. Kita ngomongin aplikasinya atau implementasi. Oke, Abah kasih ini ya, kasih clue. Kalau membicarakan tentang aplikasi, berarti erat kaitannya dengan apa biasanya? Yang harus dilaksanakan, Pak. Ya, Perilaku. Perilaku. Oke, berarti jawabannya apa? D. D. Kenapa D? Karena Alasannya? diterapkan Oke, karena diterapkan dalam apa? sehari-hari dalam etika. Kehidupan sehari-hari. Oke, bagus. Nah, itu ya. Kalau ngobrolin aplikasi, berarti eratnya sama perilaku. Perilaku keseharian kita. Ya, yang ditanyakan di masyarakat itu aplikasinya. Perilaku kita di masyarakat seperti apa sih? Nggak ditanyain nilai kamu berapa? Nggak ditanyain nilai kamu berapa? Enggak. Itu kan? Atau hafalan kamu sejauh mana gitu kan? Tentang Pancasila? Enggak. Ya, hafalan tanpa amalan, 0 besar. Itu kan yang ditanyakan itu aplikasinya. Dan perilaku kita, perubahan perilaku. Nah itu kan kenapa disebut mahasiswa? Karena mahasiswa. Kedudukan kita itu sendiri tinggi di masyarakat, gitu kan? Itulah yang membedakan kita dengan lulusan SMA, karena kedudukan kita tinggi di masyarakat. Dan dibedakannya dari apa sih? Dari perilaku kita, perilaku dan pola pikir. Nah itulah mahasiswa. Oke, lanjut. Fokus ya. Tasya.
Ya, Pak. Mangga silakan langsung. Nomor 4, Pak. Belum ke atas. Nama Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia pertama kali dikukuhkan oleh A. Siapa? Insinyur Soekarno, D. Dr. Rajiman, C. Dr. Andes Muhammad Hatta, D. Haji Agus Salim, C. Mr. Yamin. Muhammad Yamin. Oke. Muhammad Yamin. Oke, silakan. Siapa tasnya? Nama Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia pertama kali dikukuhkan oleh ... Siapa? Abah kasih clue. Ya. Kasih clue-nya. Yang pertama kali ngasih istilah Pancasila itu sendiri siapa sih? A. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Oke. Sepakat yang lain? Atau ada yang beda? Yang lainnya gimana? Woi, yang lain pada gimana? Ya, Sepakat. Pakat, Pak. Sepakat. Gak ada yang Muhammad Yamin? Aduh, kalau misalnya inget Muhammad Yamin teh asa inget ini mah. Abah mah inget bakso gitu, ada di kuah, ada di Yamin gitu kan. Biasa pagi-pagi belum makan. Oke, lanjut. Nama Pancasila sebagai dasar negara, sebagai dasar negara Republik Indonesia pertama kali dikukuhkan oleh Insinyur Soekarno. Istilah Pancasila itu sendiri pertama kalinya itu sendiri oleh Insinyur Soekarno. Ya, oleh Pak Karno pertama kali dikukuhkan itu sendiri. Ya. Oke, kita lanjut. Atur nuhun. Alhamdulillah pada benar semua ya. Mudah-mudahan alasannya juga kuat ya. Yang lainnya. Tadi sampai Tasya, sekarang Suci. Mana Suci? Hadir, Pak. Oke, baca. Oh, belum ya? Sengaja dijebak dulu. Pancasila kelima, keadilan sosial bagi Oke, diulang. Mohon maaf, diulang ya. Tenang aja dibacanya, tenang aja. Sok, sekali lagi. Maka. Prinsip Pancasila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam praktik kita sebagai tenaga kesehatan yaitu A. Memberikan pelayanan kepada semua pasien sesuai dengan kebutuhannya. B. Tidak membedakan status sosial terhadap pasien yang akan kita rawat. C. Tidak membedakan agama, ras, maupun suku terhadap pasien. D. Memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien yang sangat membutuhkan pertolongan. E. Memberikan perawatan yang terbaik kepada pasien, seperti memperlakukannya kepada diri sendiri dan semua jawaban tepat. B, Pak. Tidak membedakan status sosial terhadap pasien yang kita rawat. Oke, Abah kunci jawabannya. Alasannya kenapa? Karena keadilan, Pak, tidak membedakan status. Oke, Abah kunci jawabannya Suci. Hatur nuhun, terima kasih yang telah menjawab. Oke, yang lainnya ada yang beda jawabannya? Atau sama? Sama? Sama, Pak. Sama. Coba baca lagi dengan teliti. Pak. Bukan, Pak. Pak, kalau menurutkan saya yang E. Kenapa Aku juga Pak, semua alasannya? tepat. Soalnya Pak dari opsi A sampai E juga itu sama-sama keadilan gitu. Oke, Keadilan sama-sama buat keadilan. Iya. Oke, kita sama-sama ya. Sama-sama keadilan. Oke, kita kunci jawabannya E. Oke, jawabannya betul E. Oke. Berarti poinnya 1 ewang jeung Hasna. Bentar, tulis dulu. Oke, lanjut. Atur nuhun, tangan dulu. Terima kasih. Lanjut, jangan sampai terjebak ya. Baca dengan teliti. Oke, kita lanjut. Tadi Sri Rejeki. Sri Rizki atau Sri Rejeki? Sri Rejeki, silakan. Kayak ini ya, kayak nama toko Sri Rejeki. Oke, lanjut. Mana Sri Rejeki?
Mana sih? Hadir, Sri. Pak. Oke. Mana itu? Diklik itu bisa. Oke. Bentar. Oke, siap-siap. Kalau salah langsung rebut ya. Kalau menurut Anda salah langsung rebut. Oke, silakan. Lanjut. Bangsa Indonesia berideologi Pancasila dalam bidang politik mempunyai sikap yaitu A. Setiap warga negara bebas memilih partai yang disukainya. B. Bebas melakukan unjuk rasa sesuai dengan aturan yang berlaku. C. Bebas mendirikan partai politik untuk menyalurkan aspirasi rakyat. D. Mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan golongan dan pribadi. C. Bebas berserikat. Jawabannya A, bukan Pak. A. Kenapa A alasannya? Karena setiap warga negara bebas memilih partai yang disukainya. Bebas untuk memilih. Oke, Abah kunci jawabannya. Ada yang beda? Ada yang beda? Kata aku mah D, Pak. Kenapa, D? Jadi kalau berpolitik itu harus mementingkan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi, Pak, atau golongan tertentu. Kalau menurut aku. Abah kunci jawabannya. Ya, bangsa Indonesia berideologi Pancasila dalam bidang politik mempunyai sikap yaitu betul jawabannya D. Mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi maupun golongan maupun pribadi ya, karena itu egois ya. Karena politik itu sendiri gitu kan, definisi dari politik itu sendiri ya, taktik dan etik. Taktik yang memiliki etika. Ya, tujuannya itu sendiri yaitu tujuan dari politik itu sendiri untuk mesejahterakan manusia, umat. Itulah tujuan politik, taktik dan etik. Taktik yang memiliki etika untuk mesejahterakan manusia atau masyarakat. Nah, itu tujuan politik itu sendiri gitu kan. Apalagi dalam Pancasila. Oke, poinnya 1 ewang. Tulis dulu. Alhamdulillah ya Allah. Oke, lanjut. Kita panggilkan selanjutnya. Sasa Raras. Mana? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Mangga, silakan. Nuxia Hese. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam Piagam Jakarta sebelum disahkan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI ada yang dirubah, yaitu sila A. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. B. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Ketuhanan yang Maha Esa. D. Kemanusiaan yang adil dan beradab. E. Persatuan Indonesia. Oke, kira-kira apa jawabannya? Bentar, Pak. 10 detik ya. Enam, 7, 8, 9. A bukan sih, Pak? A. Kenapa A? Kira-kira. C, Pak. C. Kenapa C? Ketuhanan yang Maha Esa. Pak. Kenapa alasannya? Soalnya kan dulu mah menjalankan kewajiban menjalankan. Seorang dulu apa jadi bingung. Soalnya Pak dulu mah menjalankan syariat Islam bagi para pemuluknya diganti jadi ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Jawabannya yaitu tadi ya bingung ya. Oke, tadi yang penjawab pertama jawabannya tadi udah dikunci A ya. Tadi salah ya sebetulnya, tapi tetap dapat poin 1. Oke, berarti poinnya ke teman Anda tadi ya. Jadi di sini rumusan Pancasila yang terdapat dalam Piagam Jakarta sebelum disahkan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI dirubah yaitu betul C.
ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Tadi sebelumnya apa tadi? Asalnya sebelum ketuhanan yang Maha Esa apa? Syariat, Menjalankan syariat Islam bagi pemeluk. Syariat Islam bagi para pemeluknya. Oke, nah itu. Karena di Indonesia itu sendiri tidak ada yang non-muslim juga, di Indonesia bagian timur dikhawatirkan Indonesia itu sendiri gitu kan, kalau misalnya menjalankan syariat Islam bagi dari penganutnya itu dikhawatirkan gitu kan akan pecah Indonesia itu sendiri karena memihak satu golongan. Di akhirnya apa coba? Akhirnya mayoritas di Indonesia muslim itu sendiri mengalah dan menghasilkan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi maknanya itu sendiri sangat dalam dari ketuhanan yang Maha Esa itu sendiri gitu kan, sama. Tapi maknanya ya sama. Nah itu ya. Jadi jawabannya C, betul. Ya, tadi 3 poinnya hiji ewang. Lanjut. Tadi sampai siapa tadi? Tadi sampai siapa lupa lagi? Salsapa. Oke, sekarang Salsabila. Mana? Salsabila. Iya, Pak. Ada. Oke, siap ya? Enggak. Hese deui tah. Oke, langsung. Judul pidato Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI adalah lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Oh, dibacain dulu, Sal. Punten. Ya, Judul pidato Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI adalah lahirnya Pancasila pada tanggal A. 17 Agustus 1945, B. 18 Agustus 1945, C. 1 Juni 1945, D. 30 September 1965, dan E. 8 Maret 1945. Dan jawabannya itu adalah C. 1 Juni 1945. C. Why? Kenapa alasannya? Kenapa, Bill, alasannya? Karena saat proses perumusan Pancasila itu kan ada 3 orang ya Pak yang merumuskan. Ada Muhammad Yamin, ada Dr. Supomo, dan juga ada Insinyur Soekarno. Kemudian Insinyur Soekarno itu adalah orang yang terakhir mencetuskan gitu pada tanggal 1 Juni. Dan alhamdulillah juga gitu pada tanggal 1 Juni juga termasuk dijadikannya hari lahirnya Pancasila gitu Pak. Oke, merdeka. Jawabannya betul. Ya. Nuhun, tepuk tangan dulu. Oke. Sip, jawabannya C, betul, 1 Juni. Oke, keren. Ya, hatur nuhun. Lanjut. Iya, Pak. Kita panggilkan Sabrina. Hadir, Mana Pak. Sabrina? Hadir. Hadir. Oke. Sip. Sia heseta. Baca. 9. Dalam istilah Sunda, manusia disebut dengan manusa, mengandung arti A. Makhluk yang menjaga nusa dan bangsa, B. Makhluk yang memiliki perbedaan dengan binatang, C. Mengandung pengertian manusia unggul, D. Makhluk yang memiliki rasa dan rumasa tahu diri, E. Manusia yang memiliki wawasan yang luas. Jawabannya? D. Makhluk yang memiliki rasa dan rumasa atau tahu diri. Rasa dan apa? Rasa yang dulu pernah ada. Kenapa D? Oke, kenapa D? Karena setiap manusia memiliki rasa dan tahu diri. Oke. Kita kunci jawabannya. Yang lainnya gimana? Enggak, yang lainnya kayak gimana nih? Enggak, yang lainnya? Ada jawaban lain atau sama? Alasannya apa? Sama, Pak. Sama, Pak. Alasannya apa? Sama teh apa? Sama teh. Oke. Yang mana sama teh? Karena Pak, karena hanya waktu itu pas di PPT Bapak
Iya, Ada pernah ini ada dijelasin. bilang makhluk yang memiliki rasa dan rumasa atau tahu diri pas di PPT, Pak. PPT. Kenapa alasannya gitu kan? Rasanya seperti apa sih rasa itu sendiri? Rasa Itu rasa ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain, Pak. Terus apalagi rasa teh? Rasa apa lagi? ada Empati, empati, Pak. empati. Oke, kalau Empati, rumasa Pak. tahu diri apa aja contohnya yang dijelasin? Tahu diri Rumasa. untuk menghargai orang lain. Tahu diri jangan sampai merasa paling benar. Rasa diri paling benar. Oke, bahwa diri kita belum tentu benar di hadapan orang lain. Ya. Oke. Berarti jawabannya 9 yaitu D, betul ya. Makhluk yang memiliki rasa dan rumasa. Jangan lupa alasannya ya. Kita panggilkan selanjutnya. Putri Dwi. Iya, Pak. Oke. Nah. Oke, mangga silakan. Yang ininya baru sampai C, Pak, di sini kelihatannya. Baru sampai C. Iya, nggak kelihatan sampai tah. Udah belum kelihatan? Udah. Udah, sok. Agak ini ya. Berikut di bawah ini, manakah rasa yang harus dimiliki oleh manusia kecuali A. Rasa kasih sayang, B. Rasa kepedulian, C. Rasa empati, D. Rasa peka terhadap sekitar, E. Rasa jumawa. Jawabannya E, Pak. Rasa jumawa. kenapa alasannya? Karena jumawa itu kan artinya tuh angkuh, congkak, kayak gitu, ingin mencampuri urusan orang lain. Jadi kayaknya kalau manusia punya rasa kayak gitu tuh bakal gak disukain gitu sama orang lain. Oke, ya. Betul banget ya. Jawabannya rasa jumawa ya. Rasa jumawa sombong, angkuh gitu kan. Kalau rasa kasih sayang udah pasti ya, manusia itu sendiri pada dasarnya memiliki kasih sayang. Ya. Rasa benci itu diajarkan, sedangkan kasih sayang itu sendiri muncul secara lahiriah. Ya. Sombong, benci, angkuh gitu kan, itu diajarkan semua. Ya, marah diajarkan. Ya. Terus rasa kepedulian ini secara lahiriah udah ada dalam diri manusia ya. Empati pun ada. Terus rasa peka terhadap sekitar ya. Jadi jawabannya yang betul adalah rasa jumawa ya. Oke, jangan sampai salah nanti. Selanjutnya Okta. Mana Okta? Iya, Pak. Ada. Awas masalah di TK. Oke, lanjut. Berikut di bawah ini mana yang termasuk pengertian rumasa atau tahu diri? A. Diri kita belum tentu benar di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dengan mengkoreksi ibadah orang lain. B. Tidak merasa paling mengetahui terhadap segala hal dan mendebat orang lain yang berbeda pendapat. C. Mempersiapkan ilmu, keahlian, dan keberanian ketika ingin menggapai sesuatu yang kita impikan. D. Mengetahui dengan persis diri kita sendiri dari segala kelebihan dan kekurangannya. E. Malu ketika melakukan kesalahan yang merugikan orang lain dan semua jawaban benar. Jawabannya Yang E. Yang kenapa E? Bisa aja yang E menjebak. Karena kalau dilihat setiap optionnya itu ada kayak tahu diri gitu, Pak. Kan kalau yang A benar ya, kayak tadi udah dijelasin, kita belum tentu, ibadah kita belum tentu benar di hadapan Allah gitu kan. Terus yang B tidak merasa paling mengetahui terhadap segala hal. Nah, itu juga sama. Jadi jangan sok tahu gitulah mendebat orang lain yang berpendapat. Terus mempersiapkan ilmu. Karena kan kalau kita mau menggapai sesuatu, kita juga harus tahu diri, kita tuh harus berusaha gitu kan. Terus itu juga mengetahui dengan persis diri kita dari segala kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita tuh tidak memaksakan diri kita, misalnya sebenarnya kita tuh nggak bisa, tapi kita memaksakan gitu. Tidak sesuai kapasitas diri kita. Oke. Terus malu ketika melakukan, yaitu emang kita harus malu kalau
punya kesalahan gitu, harus tahu diri. Oke, ya, tahu diri. Jawabannya apa? Yang nah, malu ketika melakukan kesalahan yang merugikan orang lain dan semua jawaban benar. Oke, betul. Jawabannya betul, tentu ingin. Kalau Anda nggak bisa jawab ya. Oke. Malu ketika melakukan kesalahan. Ya iyalah, zaman sekarang orang nggak malu melakukan kesalahan deh. Ya. Bahkan dipirakan gitu kan, kebodohan-kebodohan itu sendiri dipirakan ya zaman sekarang gitu kan. Padahal itu memperlihatkan kedunguan dia gitu kan, kayak zaman sekarang nih kayak gini ya. Tapi aneh ya kayak gitu yang laku, tayangan-tayangan kayak gitu yang laku ya. Anehnya teh gitu kan zaman sekarang. Ini miris. Karena kebodohan itu sendiri menular ya, nular. Kebodohan sendiri gitu kan, hati-hati. Ya, kebodohan itu sendiri bisa menular. Oke, jawabannya E ya, jawabannya E. Kalau Okta nggak bisa jawab, waduh, ngerakeun. Enggak kita heureuy. Oke ya, guru ya, jangan dianggap hati. Biasa banget tukang heureuy. Lanjut. Ada di Nur Mayati. Nur ya, kasih nu hese. Apa mana Nur? Mayati. Nur Iya, Mayati. Sama Abah kasih nu susah ya. Jangan nu gampang-gampang. Kita turunkan. Kalau nggak bisa jawab, di teke ku Abah. Oke, silakan. Tuhan Yang Maha Esa memerintahkan kepada siapakah pemimpin di muka bumi itu? A. Kepada raja, B. Kepada presiden, B. Kepada sultan, Ya, C. Kepada sultan, D. Kepada tokoh agama, C. Kepada individu. Jawabannya E, Pak. Kenapa alasannya E? Alasannya seperti yang ada di PPT Bapak, itu setiap misalnya nih pemimpin Pak, kalau kita pengen memimpin seseorang, itu pimpin dulu dari kita sendirinya. Nah kalau kita udah bisa pimpin diri kita sendiri, baru kita pimpin orang gitu Pak. Jadi jangan memimpin kalau diri kita belum benar gitu. Oke, gitu kan. Oke, karena setiap individu adalah pemimpin bagi dirinya. Oke, betul jawabannya E. Oke, hatur nuhun ya jawabannya E. Karena Tuhan Sang Maha Pencipta Sang Maha Pencipta itu sendiri gitu kan memerintahkan kepada setiap individu itu sebagai pemimpin di muka bumi. Sebelum kita memimpin orang lain, kita harus bisa memimpin diri sendiri. Kenapa coba? Karena setiap diri manusia terdapat hawa nafsu. Hawa nafsu melahirkan ego. Sekali lagi ya, nanti ada soal nomor bawah ya, nggak akan ditayangin di sini. Hawa nafsu melahirkan ego. Ya, hawa nafsu tidak bisa dihilangkan, melainkan dikendalikan. Siapa yang bisa mengendalikan hawa nafsu? Diri kita sebagai pemimpinnya. Ya, ego itu apa sih? Ingin dihargai oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain, ingin diakui oleh orang lain, ingin menguasai orang lain. Ego itu namanya. Ya, jadi jangan sampai ego itu sendiri gitu kan mengendalikan diri kita yang menyebabkan alam semesta jadi rusak. Kitalah pemimpin yang bisa mengendalikan diri kita, ya. Ego-ego yang ada di dalam diri setiap manusia. Karena hawa nafsu nggak bisa dihilangkan. Kenapa hawa nafsu nggak bisa dihilangkan? Karena hawa nafsu itu sendiri adalah sarana bagaimana diri kita untuk bertahan hidup. Hawa nafsu itu sendiri. Kalau manusia itu bukan punya hawa nafsu, is dead, modar. Ya, Anda nggak akan bisa makan, nggak akan bisa minum, nggak akan pakai baju, nggak akan bisa pepergian. Ya, karena hawa nafsu itu sendiri sarana bagaimana kita bertahan hidup. Tapi jangan sampai hawa nafsu itu sendiri menggerogoti dan merusak diri kita. Oke, betul ya. Hatur nuhun, terima kasih. Lanjut. Kalau bisa tiba-tiba mati, join lagi aja ya. Zoom-nya, aduh, greget ya. Zoom-nya greget. Soalnya kita belum beres ya. Lanjut. Tadi Natasha. Mana Natasha? Hadir, Pak. Oke. Oke, silakan. Mengapa setiap individu diamanatkan sebagai pemimpin di muka bumi oleh Sang Maha Kuasa? A. Karena setiap individu selalu berkonflik dalam perebutan kekuasaan. B. Karena setiap individu itu unik, memiliki tugasnya masing-masing berupa bakat. C. Karena setiap individu selalu memperuncing perbedaan. Maaf dulu Pak, mau batuk.
Oh iya, minum dulu aja si batuk. C. Karena setiap individu selalu memperuncing perbedaan. D. Karena setiap individu diberikan kehidupan dari Tuhan Yang Maha Esa. E. Karena setiap individu bebas untuk bertindak sesuai dengan kemauannya. Jawabannya? Jawabannya? Apa ayo? Yang lainnya siap-siap. Yang D, Pak. Yang D. Oke, kenapa D alasannya? Karena kan setiap individu itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kehidupannya masing-masing oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi setiap individu itu bisa Ya, tadi kan Pak jawabannya saya pilih yang D, karena setiap individu diberikan kehidupan dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi individu itu diciptakan dari Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kehidupannya masing-masing. Dan juga maksud dari diamanatkan sebagai pemimpin di muka bumi itu nggak hanya jadi pemimpin untuk sebuah negara atau wilayah, tapi bisa untuk menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri gitu, Pak. Oke. Atur nuhun. Terima kasih. Oke. Abah kunci jawabannya D. Ya, alasannya udah luar biasa ya. Alasannya udah bagus ya. Oke, ada jawaban yang lain nggak? Jawabannya B, Pak. B, Pak. Oke, alasannya apa? Langsung. Pak, karena kalau misalnya kenapa Pak? Kenapa setiap orang itu dijuluki oleh sama pemimpin gitu, soalnya kan setiap orang pasti punya tugasnya masing-masing gitu. Kayak misalnya tugas saya sama orang lain juga belum tentu sama, jadi kita tuh harus bisa mimpin diri kita masing-masing gitu, karena kita berbeda gitu tugasnya sama orang lain gitu. Good. Bagus. Atur nuhun. Yang lainnya ada alasannya lagi nggak? Nanti kita bagi-bagi poin. Mangga. Karena izin Kak. Langsung. Gimana? Karena memiliki potensi masing-masing di setiap manusia, diri manusia itu yang harus dikembangkan oleh dirinya gitu. Jadi dia harus mengembangkan potensi yang dia punya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Good. Ya, kita bahas ya. Mengapa setiap individu diamanatkan sebagai pemimpin di muka bumi oleh Sang Maha Kuasa? Tadi ya, penjawab pertama udah bagus ya alasannya gitu kan, cuman jawabannya kurang tepat ya, kurang teliti. Tadi yang ngejawab teman-temannya udah pada bagus ya, jawabannya itu B, karena setiap individu itu unik. Individu itu unik karena Sang Maha Pencipta gitu kan menciptakan manusia itu sendiri dengan berbeda-beda, wajah pun berbeda, sidik jari pun berbeda ya. Itu yang menandakan bahwa manusia itu sendiri memiliki tugas yang berbeda-beda. Wajah beda, sidik jari beda. Berarti tugasnya tiap manusia berbeda-beda. Ya, karena setiap manusia itu sendiri yaitu gitu kan memiliki tadi tugasnya itu sendiri berupa bakatnya masing-masing. Ya. Karena setiap manusia nggak ada yang bodoh, semua pada pinter-pinter pada bidangnya masing-masing. Ada tugasnya menjadi seorang dokter, ada tugasnya menjadi seorang insinyur, ada tugasnya menjadi seorang arsitek dan lain sebagainya. Nah, dari tugas-tugas manusia itu sendiri, bagaimana manusia itu sendiri bekerja sama, saling melengkapi satu sama lain. Ya, tapi sekarang kita dibuat persaingan agar manusia itu sendiri semakin jadi individual. Ya, tugas manusia itu sendiri bekerja sama satu sama lain agar menjadi sebuah bangunan yang kokoh. Ya, contohnya ada sebuah bangunan yang kokoh dibentuk atau dibangun dari semua bagian-bagian atau semua elemen-elemen yang berbeda-beda. Contohnya ada pasir, ada semen, ada batu, ada besi, ada kaca, ada apa gitu kan, di dalam itu ada air juga.
Ya, tapi semua bersatu, akhirnya apa? Jadi bangunan yang kokoh. Begitupun manusia pun bagaimana manusia itu sendiri bekerja sama satu sama lain untuk menjadi satu kesatuan, saling melengkapi, ya. Tujuan akhirnya saling memakmurkan satu sama lain, saling memenuhi kebutuhannya satu sama lain. Nah, itulah tujuan dari manusia itu sendiri. Ya, jadi jawabannya apa tadi? B, Pak. B. Oke, lanjut. Kita lanjutkan ya. Tadi sampai siapa tadi? Bentar. Nopris. Nopris sudah ya? Belum? Belum, Pak. Nopris? Iya. Nopris ya? Mana? Nopris ya? Hadir. Hadir. Ya. Nah, mangga silakan. Tugas manusia sebagai pemimpin di muka bumi yaitu A. Harus mampu berkolaborasi dengan sesama manusia untuk saling mensejahterakan dan menjaga planet bumi ini. B. Bersyukur kepada Allah dianugerahkan hidup di dunia. C. Mempelajari kitab ilahi. D. Saling menghormati sesama ciptaannya. E. Menguasai orang lain. Jawabannya bentar. Jawabannya. Bentar, Pak, bentar. Baca dulu lagi, soalnya tadi asal baca. Sok. Kasih waktu 10 detik ya. A, Pak. A. Kenapa A? Alasannya? Karena ya mampu berkolaborasi dengan sesama manusia, jadi biar nggak berantem gitulah, Pak. Oke, nggak berantem. Terus, oke, Abah kunci jawabannya A. Yang lain ada yang beda atau sama? Silakan alasannya apa? Silakan, enggak langsung. Yang tadi mau ngasih ngejawab alasannya, Pak. Kan jawabannya silakan A langsung. Jawabannya A karena manusia itu kan makhluk sosial. Nah, jadi pasti saling membutuhkan satu sama lain di bumi ini. Jadi karena itu mereka harus saling membantu. Kayak Pak, tugasnya juga saling melengkapi. Oke, saling melengkapi. Oke, saling melengkapi kebutuhan satu sama lain. Oke. Jawabannya nomor 14, tugas manusia sebagai pemimpin di muka bumi yaitu A. Harus berkolaborasi dengan sesama manusia untuk mensejahterakan dan menjaga planet bumi. Nah, ini tugas manusia. Betul. Ya, A. Oke, sip. Kita bagi 2. Lanjut. Nih. Natasha, udah? Belum ya? Natasha? Udah, Pak. Tadi yang nomor 3. Natasha? Oke, udah ya. Udah, Pak. Tadi Oke, berarti bentar. Nadia udah? Kalau Nadia udah? Nadia apa, Pak? Nadia Sinta? Belum, Pak. Nadia Sinta? Oh, belum. Oke, siap. Lanjut. Gampang nih. Maka silakan. Manusia merupakan makhluk sosial atau politikon, mengandung arti A. Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan dari manusia yang lainnya. B. Manusia saling bekerja sama atau berkolaborasi untuk saling memenuhi segala kebutuhannya. C. Manusia selalu tidak puas dengan apa yang dimilikinya. D. Tiada manusia yang sempurna. E. Jawaban A dan B benar. Sebentar, Pak. Jawabannya apa? Sepuluh detik dari sekarang. Yang E, Pak. Yang E. Yang E apa? Jawaban A dan B benar. Oke, kenapa alasannya milih E? Karena alasannya kenapa? Manusia makhluk sosial
tidak bisa hidup tanpa bantuan dari manusia yang lain, sama harus saling bekerja sama atau berkolaborasi untuk saling memenuhi segala kebutuhannya. Oke. Jawabannya yaitu betul ya, Jawabannya betul. Yaitu manusia merupakan makhluk sosial atau tujuan pendidikan menurut arti, ya betul. Ya, jawabannya. Oke, hatur nuhun. Kita lanjut dulu deh. Tadi sampai Nadia. Nabilah. Hadir, Pak. Oke, silakan langsung. Tuhan yang Maha Esa menunjukkan dengan wajah yang berbeda dan sidik jari yang berbeda. Oke, punten. Sebentar. Suaranya nggak kedengeran? Agak keras nggak? Agak deketin sama mic-nya, mic laptop atau mic handphone-nya. Ya. Silakan. Lanjut. Tuhan yang Maha Esa menunjukkan. Langsung silakan. Tuhan yang Maha Esa menunjukkan kepada kita dengan wajah yang berbeda dan sidik jari yang berbeda pula, bahwa setiap manusia memiliki A. Kekayaannya masing-masing, B. luasnya yang berbeda-beda di bumi, C. Uang yang dapat dibeli, D. Gaya hidup yang berbeda, E. Gaya bahasa yang berbeda. Jawabannya yang apa jawabannya? bentar, Pak. Apa? Kedengeran? Kayak kedengeran yang lainnya? Suaranya Enggak, Pak. kecil banget. Kedengeran? Oke, jawabannya apa tadi? Oke, jawabannya apa tadi? Barusan? Oke. Ini ya temennya kasihan, takut mic-nya ini atau seperti apa ya. Atur nuhun yang sudah tadi, teman yang sudah ini nomor 16 ya. Oke, silakan yang lainnya. Mau sama siapa? Biar suaranya keras ya. Takutnya agak ini ya, agak suaranya tadi kedengeran sama teman-teman, tapi hatur nuhun ya buat Anda. Oke, mau sama siapa? Mau sama siapa? Aku, enggak. Ini masih nomor 16. Gimana? Aku mau, Pak. Silakan langsung aja cepet. Langsung. B, Pak, B. Tuhan yang Maha Esa menunjukkan kepada bacain kita dulu atau bacain dulu. wajah. Ulangi dulu. Oh, ya nomor 16. Silakan. Tuhan yang Maha Esa menunjukkan kepada kita dengan wajah yang berbeda dan sidik jari yang berbeda pula, bahwa setiap manusia memiliki A. Kekayaannya masing-masing, B. Tugasnya yang berbeda-beda di bumi, C. Uang yang dapat dibeli, D. Gaya hidup yang berbeda-beda, E. Gaya bahasa yang berbeda. Jawabannya yang B, Pak. Jawabannya? Yang B, tugasnya Kenapa yang B? berbeda-beda di bumi. Alasannya? Karena kayak yang tadi Bapak udah jelasin, Pak. Dari muka aja beda, sidik jari aja beda, semuanya punya ciri khas masing-masing. Jadi tugasnya juga pasti beda-beda di bumi gitu. Oke, atur nuhun, kita kunci jawabannya. Tadi atur nuhun ke yang pertama ya, Nadia. Itu kan jawabannya yaitu kita kunci. Jawabannya betul B. Oke, kita bagi-bagi aja deh ya poinnya. Atur nuhun ya. Tuh jawabannya B. Selanjutnya tadi Nabila ya? Tadi Nabila bukan? Nabila ya? Iya, Pak. Tahili ini nulisnya. Iya, Pak. Nabila. Oke. Sekarang Mutia. Iya, Pak. Mangga Mutia. Mangga. Nomor selanjutnya. Set. Mangga. Manusia merupakan Silakan. pemimpin. Ya, Pak. Manusia merupakan pemimpin di muka bumi sebagai wakil Tuhan yang Maha Esa di planet bumi. Tugas utama manusia sebagai pemimpin di muka bumi yaitu kecuali A.
memelihara dan menjaga lingkungan dari sampah. B. Saling menyayangi serta Oke. tolong-menolong agar sesama manusia tanpa memandang agama, etnis, suku, dan bangsa. C. Tidak menyakiti hewan dan membunuh dengan semena-mena. D. Membakar sampah agar lingkungan bersih. E. Saling kerjasama untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Bentar, Pak. Jawabannya apa? Menjebak ya. Jebakan itu. Apa jawabannya? Oke, 10 detik ya. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Bentar, Pak. 9 sapa rapat. 9,5. Oke. 9,6. 9,7. 9,8. 9,9. Saya bukan, Pak. Siap-siap yang lain. Apa jawabannya? Bentar, Pak. C. Oke, kita kunci jawab. Kenapa C? 10. Belum yakin, Bapak, soalnya Oke. hampir sama semuanya. Belum yakin. Oke. Kita lempar ya ke temannya. Siapa yang belum Jawabannya jawab? D, Cepet. Pak. Oke. Member lingkungan membakar sampah dan Seorang. lingkungan bersih. Siapa dulu? Saya, Pak. Membakar Oh, siapa? Silakan. Saya Aku, Pak. Aku. Elizabeth, Pak. Elizabeth. Oke. Sok, alasannya apa? Karena Alasannya apa? sampah nggak selalu harus dibakar, Pak. Bisa jadi pupuk. Oh iya. Kalau Bisa jadi kalau ngebakar pupuk. sampah Oke. bisa ngerusak ekosistem juga, Pak. Bisa merusak bumi ya. Nah, Iya, itu, Pak. hatur nuhun. Jawabannya itu betul D, ya. Oke, bagi hiji ewang berarti poinnya Jeng Elis. Oke, hatur nuhun. Kita akan lanjutkan kembali. Ya, tadi Mutia. Arif, Rip, Rahayu. Arif, Rip. Hadir, Pak. Mana suaranya? Hadir. Hadir. Awas, nanti bisa nggak jawab. Set. Oke, silakan. Setelah manusia mengetahui tugasnya sebagai pemimpin di muka bumi, maka A. akan terciptanya keindahan, B. akan terciptanya surganya dunia, C. akan bisa hidup sehat, D. manusia dapat memerintah manusia lainnya, E. melaksanakan kepentingannya masing-masing. Jawabannya? A. kayaknya mau, Pak. A. Kenapa alasannya A? Karena kalau tahu tugasnya masing-masing, dunia akan indah, Pak. Insya Allah. Oke, Abah kunci jawabannya A ya. Ada yang berbeda? Atau B. ada yang punya alasan? Tanya surganya B, di B. Kita langsung. B. Soalnya B. Oh, alasannya apa, Sob? Alasannya apa? B. Ada Karena yang beda nanti kita akan saling melengkapi, Pak, setelah tahu tugas kita masing-masing. Jadi nanti tercipta Jawaban. kedamaian. Kalau kata aku mah Pak. Yang B. Kedamaian. Yang Pak. Pak. Kenapa, Soalnya nanti kalau udah tahu, jadi pasti egois itu mementingkan kepentingannya sendiri-sendiri tanpa memperdulikan orang lain lagi. Oke, kita bahas sama-sama ya. Jawabannya beragam tuh, jadi kita bahas. Apa kita jelas ya. Setelah manusia mengetahui tugasnya sebagai pemimpin di muka bumi ya, tadi gitu kan, apa sih yang terjadi gitu kan? Kan pernah Abah jelasin ya, maka akan tercipta tujuan akhirnya itu sendiri agar tercipta surganya dia di dunia, akan tercipta surganya di dunia.
Kenapa tercipta di dunia gitu kan? Karena tugas kita itu sebagai pemimpin di muka bumi, di bumi tugas kita teh. Bukan khalifah fil jannah, berarti khalifah fil ard ya, pemimpin surga, bukan. Tapi ciptakan dulu kita surga kita di dunia. Baru nanti dapat surganya Tuhan nanti. Ya. Kebanyakan manusia itu sendiri apa pengen surganya Tuhan nanti, akhirnya apa surganya di dunia diabaikan. Padahal perintah kita itu sendiri oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi. Bagaimana tugas kita itu sendiri menciptakan surganya kita di dunia, seperti kemarin sungai yang bersih, alam yang tertata dengan indah, saling menyayangi sesama manusia, saling menyayangi terhadap keluarga, itu namanya surga. Ya. Tapi karena manusia itu sendiri pengen surganya Tuhan nanti, akhirnya surganya sendiri diabaikan, akhirnya di nerakanya di dunia. Nah inilah masalahnya gitu kan. Nah itu tugas manusia itu sendiri kan, kan setiap manusia itu sendiri punya tugasnya masing-masing. Bagaimana tugasnya itu sendiri untuk bisa membangun planet bumi? Ya saling melengkapi. Akhirnya jadi bumi itu sendiri jadi makmur, terjaga dan luar biasa nantinya. Nah itu ya jawabannya yaitu B, agar terciptanya surganya di dunia. Jangan berbicara surganya Tuhan nanti kalau surganya kita sendiri nggak pernah diwujudkan. Nah itu ya, itu mah jadi utopi, itu menjadi hayalan ya akhirnya. Lanjut, hatur nuhun. Kasna hanan. Mana? Kansa Bapak. Kasna hanan? Ada? Kansa Bapak. Oke. Kansa, oh ya punten ya. Kansa hanan. Sok, enggak? Ketika manusia menciptakan nerakanya sendiri di dunia, maka efek yang timbul yaitu A. Sungai-sungai sebagai sumber kehidupan dipenuhi oleh sampah-sampah ulah tangan egois, orang-orang berperang dan saling bunuh dengan mengatasnamakan Tuhan. C. Hutan-hutan sengaja dibakar habis untuk sawit dan hewan-hewan diburu dengan semena-mena. D. Orang-orang sibuk saling mencaci maki orang yang berbeda pandangan dengannya. E. Orang-orang sudah tidak peduli terhadap saudaranya yang menderita dan kemiskinan. Semua pernyataan di atas benar. Yang E, Pak. Jawabannya apa? Kenapa jawabannya E? Karena dari opsi A sampai E, itu tuh benar-benar kayak... alasannya? Itu tuh benar-benar kayak menciptakan benar-benar nerakanya sendiri gitu. Kayak misalnya, kayak tadi sungai jadi sampah gitu. Terus kayak orang-orang juga ngelihatnya juga jadi kayak kurang enak gitu. Terus pokoknya semua opsi itu tuh benar-benar kayak kurang indah gitu buat dilihat gitu, Pak. Oke, itu neraka ya, itulah neraka. Oke, jawabannya betul. E, ya, tur nuhun. Lanjut. Sekarang Hasna. Tadi Hasna Nabilah sekarang. Ya. Mana? Oke. Lanjut. Kita akan mulai. Oke. Oke, makasih silakan. Yang nomor Langsung. 20 ya. 20. Di bawah ini, manakah yang bukan cara mengetahui tugas kita sebagai pemimpin di muka bumi? A. Menjadi diri Anda sendiri, mengenal diri. B. Menggali segala potensi yang dimiliki. C. Rendah diri dalam menghadapi problematika hidup. D. Memiliki perilaku yang baik dan peka terhadap sekitar. E. Memaksimalkan hari ini, detik ini. Bentar, Pak. Oke. Jawabannya apa? Bahwa ini manakah yang bukan cara 10 detik dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3, B. Masa 2. menggali segala potensi yang dimiliki. Oke, jawabannya apa? Apa jawabannya? Yang B Aja menggali. langsung jawab aja. Potensi yang dimiliki. Alasannya kenapa? Menggali potensi yang dimiliki itu kayak Alasannya kenapa? Alasannya. Oke, mau pas atau bisa gimana? dihitung. Dilempar ke temannya, Has. Oke, Oke, silakan. Beneran. Saya Cepet-cepet yang lainnya. Pak. Boleh jawabannya B. langsung. Jawabannya apa? Alasannya apa? Pak, C. Ya. B itu apa? Jawabannya Oke, tadi. Oke, C, silakan. Pak, C. Tadi yang B apa? Oke, alasannya apa? Nah, untuk potensi yang kita miliki itu nggak bisa kita gali sendiri, Pak. Jadi harus barengan dengan orang lain gitu, Pak. Karena potensi itu gimana ya, Pak? Kalau cuma dari kita diri sendiri untuk menjadi sebuah pemimpin itu nggak bisa, Pak. Jadi harus dengan orang yang lain gitu, Pak. Oke, Pak, C. Alasannya udah pada bagus, Yang tapi E, jawabannya Pak. salah. C, Pak, C. Alasannya udah keren ya. C, Oke. Pak, C. C. Kenapa C? Rendah diri Kenapa, dalam C? menghadapi Alasannya? problematika hidup. Karena ada Karena 4 Pak cara. harus semangat aja gitu, Pak. Jangan rendah diri dalam menghadapi problematika teh. Oke. Karena ada 4 kita cara bahas ya, untuk Nuhun, ya. menjadi pemimpin Tenang. di bumi. Ke bumi. Oke, sip. Maka atur nuhun ya. Atur nuhun. Abah jelasin dulu ya. Ini banyak kejebak. Tapi alasannya udah pada bagus. Ya, atur nuhun. Bagus alasannya. Gitu kan. Cuman di sini perhatikan oleh Anda, di bawah ini manakah yang bukan? Nih hati-hati yang bukannya ya. Bukan cara untuk mengetahui tugas kita sebagai pemimpin di muka bumi. Yang bukan. Kalau A udah pasti menjadi diri Anda sendiri, udah pasti itu wajib ya. Setiap orang itu sendiri harus menjadi dirinya sendiri. Ya. Terus yang B, menggali segala potensi yang dimiliki. Setiap manusia itu sendiri memiliki potensinya masing-masing. Terus yang D, lewat dulu yang C ya. Yang D itu memiliki perilaku yang baik dan peka terhadap sekitar, itu harus ya. Pak. Betul. Terus memaksimalkan hari ini, detik ini, ya. Berarti jawabannya tadi benar, C, rendah diri dalam menghadapi problematika hidup. C, Semangat, betul. Pak. C, rendah diri itu apa sih? Rendah diri itu merendah. Semangat, gitu kan, putus asa. Oke, kita bagi-bagi dulu deh. Semua dapat ya, termasuk yang salah juga. Gak apa-apa, kita semua belajar. Jadi kita tahu, kita lebih waspada jadinya. Lebih baik menjawab tapi salah dibandingkan diam, tidak berbuat apa-apa. Nah itu ya. Jadi orang-orang yang rugi itu sendiri orang yang tidak berbuat apa-apa, dalam artian diem ya. Lebih baik kita menjawab tapi salah dibandingkan dengan diem tidak melakukan apapun. Hatur nuhun kepada semua. Tadi udah menjawab, semua udah pada jawab ya, termasuk yang awal juga. Tepuk tangan dulu dong. Hatur nuhun. Oke, semua sudah menjawab. Lanjut. Gilda Laura. Mana Gilda Laura? Oke. Hawa nafsu tidak bisa dihilangkan. A. Hawa nafsu merupakan sarana agar manusia dapat bertahan hidup. B. Hawa nafsu akan menjadi indah ketika mengikutinya kemana dia mau. C. Hawa maka manusia itu tidak baik-baik saja. Karena hawa nafsu adalah ujian dari Tuhan Yang Maha Esa. Jawabannya apa? Kenapa A? Soalnya kalau hawa nafsunya nggak ada, nanti kita nggak mau ngapa-ngapain, nanti nggak makan, nggak tidur, nanti mati. Oke ya. Nggak tahu hawa nafsu tidak bisa dihilangkan, udah dijawab sama Anda. Tadi Abah udah jelasin ya? Bener nggak? Iya. Udah dijelasin ya? Oke. Oke, jawabannya betul A ya.
menciptakan manusia. Tapi hawa nafsu itu sendiri gitu kan, apabila tidak dikendalikan bisa merusak juga. Itu seperti dua sisi mata uang ya, dua sisi pisau. Ya, pisau bisa membunuh orang lain, tapi pisau juga bisa membantu kita dalam melakukan tugas kita, motong bawang, motong daging dan lain sebagainya. Nah, itu ya, atur nuhun. Lanjut ya, Fabian. Fabian? Hadir, Pak, hadir. Sok, langsung jawab. Baru sampai, Dek. Nah, udah, Pak. Hawa nafsu melahirkan ego. Berikut di bawah ini yang bukan merupakan ego, yaitu A. Ingin dihargai orang lain. B. Rasa iri kepada orang lain. C. Ingin dipuji oleh orang lain. D. Memaklum perbedaan pendapat. E. Ingin menguasai orang lain. Jawabannya D, Pak. Jawaban. Kenapa D? Jawabannya D, karena jika kita mengikuti ini ego itu, kita nggak bisa menghargai perbedaan pendapat orang lain, Pak. Jadi ingin kita menang sendiri. Oke, ingin menang sendiri. Oke, hatur nuhun ya. Good. Ya, jawabannya itu betul, Adek, memaklumi perbedaan pendapat. Ya. Karena ini semua ego, yang ingin dihargai orang lain, rasa iri kepada orang lain, ingin dipuji orang lain. Kuncinya itu kita bisa memaklumi. Sadar bahwa orang lain itu berbeda dengan diri kita. Jangan samakan orang lain dengan diri kita. Ujung-ujung juga menyamakan diri kita dengan orang lain. Memaksakan pendapat kita kepada orang lain, ribut ujung-ujungnya gitu kan. Masing-masing aja kita maklumi orang lain berbeda, karena tiap orang itu punya pengetahuannya masing-masing, tiap orang punya seleranya masing-masing. Nah itu ya. Oke, lanjut Endang, mana Endang? Dang. Iya, Pak. Endang? Ya. Oh, Sugante nggak ada. Itu bisa ngajawab di TK. Ya, tuh kita hurui. Oke, silakan langsung. Hese tah, ku abah mereka kasihna. Silakan. Persatuan dan kesatuan bangsa perlu kita pertahankan dan bina terus-menerus. Indonesia tidak akan mungkin merdeka manakala rakyatnya belum bersatu. Untuk itu, kita menentukan perekat, pengikat, dan pemersatu bangsa yang berupa A. Asas kegotong royongan, B. Asas senasib sepenanggungan, C. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, D. Bendera merah putih, E. Asas kekeluargaan. Oke, jawabannya. Ayo. Bentar, Pak, bentar. Hitung sampai 10. 10. 9. Jawabannya yang C, Pak. C. C apa, C? C, karena semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Karena kita sendiri punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda, tapi tetap satu gitu. Jadi meskipun beda harus bisa tetap sama-sama gitu, Pak. Oke. Apa kunci jawabannya? Jawabannya betul. Oke, atur nuhun. Kita lanjut ya, kita lanjut. Caca. Caca. Itu kan mana Caca? Ya, Pak. Caca. Oke. Ya. Langsung. Sikap positif terhadap Pancasila dapat dilakukan dengan cara A. Membaca Pancasila setiap hari, B. Menjadikan Pancasila sebagai kata-kata mutiara, C. Menggamalkan dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, D. Menghafalkan Pancasila setiap waktu, E. Mengoleksi buku-buku tentang Pancasila. Jawabannya C, Pak. Mengamalkan dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kenapa jawabannya C? Karena kan Pancasila jadi pedoman hidup buat kita
kita juga. Oke. Ya, jadi harus diaplikasikan dalam Sehari-hari, Pak. dalam apa? Dalam kehidupan Berupa sehari-hari. atau berupa Kemanusiaan. perilaku. Oh, perilaku. Perilaku. Itu Pak maksudnya, Pak. Alah. Satu lagi ya. Satu orang lagi. Soalnya waktu kita Abah mau ini dulu. Satu orang lagi ya, nggak apa-apa. Cinta. Itu cinta. Oke, cinta. Ada lebay si Abah. Oke. Cinta. Makasih ya kan. Terakhir ya. Yang nggak kebagian jangan berkecil hati ya. Tenang aja, nggak apa-apa. Maka cinta. Pancasila memiliki potensi menampung keadaan pluralitas masyarakat Indonesia yang beraneka ragam agama, suku, ras, dan golongan. Hal ini membuktikan bahwa Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara sesuai dengan sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, C. Persatuan Indonesia, D. Kemanusiaan yang adil dan beradab, E. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bentar. Jawabannya gampang banget. Bukan murah banget. Gampang banget. Kalau misalnya ada beraneka ragam ras, suku, dan golongan, berarti harus seperti apa? Apakah? Yang C, Pak. Persatuan Indonesia. Kenapa C? Nah, kan di Indonesia banyak beraneka ragam agama, ras, suku, dan golongan. Jadi harus ada persatuan untuk menyatukan semuanya. Oke, bagus jawabannya. Hatur nuhun, terima kasih. Ya, itu aja dari Abah ya. Tuh 25 soal, lumayan. Ya, udah kasih bocoran tuh sama Abah ya, gitu aja ya. Enggak semuanya, Abah. Mudah-mudahan mate. Ada yang belum kebagian, jangan berkecil hati ya. Aku belum, Mbak. Aku belum, Pak. Jadi minta filenya aja. Iya, benar, Pak. Payanya, gak akan dikasih payanya. Nanti kasih PPT-nya aja deh. Yang belum jangan berkecil hati, nanti. Bapak totalnya ada berapa soal, Pak? Berapa soal ya? Soalnya itu sendiri sekitar ya 2 kali